Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Oktar Mauludea di dalam acara Ketapang TV Jurnal edisi sepekan. Kami akan menyuguhkan berita-berita yang teraktual, berimbang, dan terpercaya dalam seminggu ini. Inilah dia Ketapang TV Jurnal edisi sepekan selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu telah terjadi penyebaran berita hoaks tentang seorang bayi yang dibuang di jembatan Pawon 5 Kabupaten Ketapang. Berita hoaks tersebut tersebar dengan cepat. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Ketapang berikan informasi edukasi untuk masyarakat agar menjadi pengguna media sosial yang bijak dengan tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar untuk menghindari berita hoaks yang tersebar. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan berkunjung ke Kominfo Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mengatasi dan memilah informasi yang didapat agar terhindar dari berita hoaks. Pertama itu hati-hati dengan judul yang provokatif. Dapat saya jelaskan, berita hoax itu sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja itu bisa diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax itu. Jadi harus waspada dengan judul-judul yang sifatnya provokatif. Yang kedua, itu harus kita cermati betul alamat situsnya. Ya. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL-nya. Ya. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, ya, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dikatakan meragukan. Jadi sebagai informasi ya, menurut catatan dari Dewan Pers Indonesia, ya, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, ya, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus diwaspadai. Ini sebagai informasi ya. Terus yang ketiga itu periksa fakta. Ya. Bagaimana cara memeriksa fakta itu? Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi? Nah, gitu. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila ada informasi berasal dari pegiat ormas, pengamat dan segala macam lah ya. Itu perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca itu tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi harus ada sumber-sumber lain, jadi sebagai pembanding gitu. Yang keempat adalah cek keaslian foto. Jadi di era digital sekarang ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, ya, melainkan juga konten lain berupa foto dan bahkan video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto
bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image ya. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Selanjutnya yang kelima itu ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook itu terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti-hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax atau yang disingkat dengan FAFHH, fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster. Jadi di situ ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Itu bisa dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir, apabila mencurigakan atau kita mencurigai itu tidak benar, silahkan coba menyampaikan ke lapor.go.id. Nanti di situ akan langsung diberikan informasi terkait berita yang ditanyakan itu, apakah memang hoax atau memang itu berita benar. Saya rasa itu. Jadi intinya jangan mudah meng-share kembali atau menyebarluaskan apabila diri kita belum mencoba dengan beberapa yang tadi saya sampaikan itu. Kalau sudah itu ya silahkan. Saya rasa itulah yang saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk lebih cermat untuk menggunakan media sosial. Itu terima kasih. Masyarakat diharap cerdas dan bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi saat ini. Dari Kabupaten Ketapang di Talksar Mauludea, Muhammad Noval mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Selain membangun sejumlah puskesmas standar nasional di kecamatan, pemerintah Kabupaten Ketapang tahun ini juga akan membangun rumah sakit yang letaknya di Kecamatan Sandai. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, rumah sakit yang akan dibangun di Kecamatan Sandai adalah Rumah Sakit Pratama Tipe D. Kecamatan Sandai dipilih karena berada di lokasi yang strategis yang mudah diakses masyarakat. Nah, Sandai kita akan tingkatkan menjadi rumah sakit. Kenapa? Karena Sandai kecamatan yang strategis untuk diakses oleh daerah belakangnya. Siapa daerah belakang? Hulu Sungai, Sungai Lau, Simpang 2, Simpang Hulu, Tayap, ya. Nah, jadi bahkan bisa sampai ke Tumbang Titi. Tumbang Titi akan bergerak melalui jalan Trans Kalimantan. Menurut Farhan, pihaknya akan menggelontorkan dana sekitar 30 miliar rupiah lebih untuk membangun rumah sakit tersebut. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Surat keterangan rapid antigen negatif palsu ini ditemukan oleh KKP Ketapang saat pemeriksaan surat rapid antigen untuk syarat keberangkatan seorang penumpang kapal. Pada saat pemeriksaan barcode surat, tidak ditemukan nama yang bersangkutan. Kemudian, pihak KKP mengkonfirmasi kepada Puskesmas Mulia Baru selaku yang mengeluarkan surat. Namun, pihak Puskesmas mengatakan nama yang bersangkutan tidak ada melakukan tes rapid antigen di tanggal 29 Mei 2021. Setelah diusut, ternyata surat keterangan rapid antigen tersebut palsu yang dibuat ulang oleh oknum tersebut dari surat rapid antigen milik saudara kembarnya yang pernah melakukan tes antigen di Puskesmas Mulia Baru pada tanggal 17 Maret 2021. Kalau menurut informasi, yang bersangkutan ini hendak melakukan perjalanan ke Semarang. Tetapi setelah di cross-check atau divalidasi suratnya di KKP, ternyata surat keterangan rapid tersebut sudah kadaluarsa. Sebenarnya yang bersangkutan ini memang ada melakukan pemeriksaan swab di Puskesmas Mulia Baru pada tanggal 17 Maret 2021. Nah,
Sedangkan yang bersangkutan melakukan perjalanan pada tanggal 29 Mei, sehingga terjadi suratnya itu kadaluarsa kan. Sedangkan surat tersebut berlaku kadang itu ada yang 1x24 jam dan ada yang 2x24 jam. Iya, untuk aplikasi Pak, apakah ada sistem yang untuk mengecek palsu atau tidaknya surat? Ya, kalau ini aplikasi ini adanya di KKP Bu, dan hanya pihak KKP yang bisa melihat dan mengakses aplikasi tersebut. Nanti setelah di cross check dari pihak KKP, kalau misalnya surat itu asli, maka yang bersangkutan bisa melanjutkan perjalanan. Kalau tidak asli, dari pihak KKP akan meng-cross check kembali ke puskesmas yang mengeluarkan surat tersebut. Ya, menurut Bapak sendiri Pak, di Kabupaten Ketapang, apakah ada oknum-oknum yang memalsukan atau memperjualbelikan surat rapid test palsu Pak? Nah, kalau itu kami kurang tahu juga. Kalau untuk hal seperti ini, baru pertama kali di puskesmas kami terjadi hal yang demikian. Kami dari pihak puskesmas menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan atau bepergian untuk tidak melakukan atau tidak memasukkan surat keterangan rapid, dan diharapkan kepada masyarakat untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengingat masa pandemi yang belum berakhir. Prastio selaku PLT Kepala Puskesmas Mulia Baru menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak memalsukan surat rapid antigen dan untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan yang berlaku untuk bepergian. Paulina Piling, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Surat keterangan rapid antigen palsu ini diketahui ketika pemeriksaan di pos pengecekan Pelabuhan Sukabangun Ketapang. Diketahui ada seorang oknum penumpang yang tidak terdaftar di sistem saat cek barcode surat tersebut. Setelah diusut, surat yang mengatasnamakan Puskesmas Mulia Baru ini ternyata surat antigen negatif palsu yang dibuat oknum tersebut untuk keperluan pribadi dengan alasan menghemat uang dan waktu. Oknum tersebut akhirnya meminta maaf kepada pihak Puskesmas Mulia Baru dengan mengirimkan permintaan maaf melalui media sosial. Syarif Sadik selaku petugas KKP Wilayah Kerja Ketapang mengatakan oknum tersebut sudah ditangani sepenuhnya oleh pihak KKP Semarang. Pada waktu itu kan pas keberangkatan dari Maperi ke Semarang, kita setiap satu penumpang itu kan kita validasi. Pada saat yang bersangkutan itu kita validasi, ternyata dia itu kan kembar. Yang satunya oke gitu loh. Tapi yang satunya begitu kita validasi, kita scan pakai scan barcode-nya, tidak ditemukan expired gitu kan. Itu jadi dari bulan Maret. Dan juga kita tidak validasi gitu kan. Udah kita cek tidak validasi. Ternyata sampai kita cek juga ke Puskesmas Mulia Baru tempat pengeluaran suketnya itu juga tidak ditemukan bahwa ternyata batu itu kan palsu. Tapi ternyata karena saking ramainya penumpang yang bersangkutan lolos ke Semarang. Tapi kita langsung koordinasi dengan KKP Semarang. Ternyata yang bersangkutan ketangkap di Semarang. Gitu. Sampailah heboh, yang mungkin agak viral sedikit lah kejadiannya seperti itu. Ternyata yang bersangkutan itu bukan dari oknum puskesmasnya yang mengeluarkan pemalsuan, ternyata dia sendiri yang mengubahnya. Artinya itu dia membuat secara pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan? Iya, enggak, hanya pribadi, karena dia kan sama-sama mau ke Semarang sama kembarannya itu kan. Maksudnya dia tidak ada untuk mencari keuntungan, hanya untuk pikiran tadi menghemat biaya untuk berangkat ke Semarang aja itu. Nggak ada tujuannya untuk perjualbelikan itu nggak ada. Ya kita sih kalau yang di pelabuhan pernah sebelum ini 1 kali. Cuman ternyata itu dia juga tertipu. Ada oknum yang bermain di situ mungkin. Tapi yang bersangkutan tidak berangkat. Kita beri nasihat bahwa ini risikonya begini. Ya enggak jadi berangkat. Untuk sanksi sendiri Pak, biasanya kalau terjadi hal-hal seperti ini apakah
tidak jadi berangkat atau seperti apa sanksi? Ya kalau kita tetap sanksi kita untuk sementara kita tetap tidak izinkan dan kita tidak validasi bahwa dia tidak berhak keluar dari Kalimantan gitu, Kalimantan Barat khususnya. Karena risikonya lebih besar. Kita menipu misalnya untuk keberangkatan kita, tapi risikonya yang ditinggalkan akan lebih banyak, dampaknya lebih parah kan begitu. Hanya kita untuk menjadi saya harap marilah kita tegakkan aturan pemerintah itu dengan tujuan untuk kebersamaan kita. Satu aman, insya Allah semuanya aman. Tapi kalau kita sudah menipu, ya bukan menipu diri kita sendiri, keluarga juga kita mungkin bisa tertipu. Itu yang kopi di tempat kita ini misalnya tidak mengenalnya ya seperti itu gitu loh. Ada oknum-oknum yang menyepelekan. Nah, itu risikonya dampaknya lebih tinggi. Tapi kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, ya insya Allah mungkin masalah COVID-19 ini bisa kita tekan. Gitu untuk apa? Ya risikonya tetap besar lah. Kalau kami juga nggak berani, maka KKP Wilayah Kerja Ketapang, baik itu karena kita punya pos juga di bandara, itu sangat kita ketat. Baik yang datang maupun berangkat itu kita periksa betul-betul, karena risikonya lebih besar. Syarif menghimbau kepada masyarakat agar tidak memalsukan surat keterangan rapid antigen karena hal tersebut bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pemalsuan juga akan diketahui karena terhubung dengan sistem. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Seperti inilah video dan foto kiriman warga saat seekor hiu paus dewasa berkelamin jantan ditemukan terdampar di pesisir desa Pulau Kumbang, Kabupaten Kayong Utara. Ikan dengan nama ilmiah Rhincodon typhus ini diperkirakan mati akibat kelelahan saat mengarungi lautan, hingga akhirnya terdampar mengikuti pasang surut air yang sebelumnya telah lemah akibat luka yang cukup besar di bagian pergelangan ekor. Nah, berdasarkan data di lapangan, hasil cross-check teman-teman ditemukan bahwa ada bekas beberapa luka, diantaranya itu di bagian pergelangan. Mungkin itu disebabkan luka lama yang belum kita ketahui secara pasti. Dan berdasarkan informasi juga di lapangan juga disampaikan bahwa dari informasi masyarakat bahwa itu ditemukan terdampar pada pagi hari. Nah, dan kondisi untuk kalau dilihat dalam satu kondisi untuk keadaan pasang surutnya, ya memang benar sekali pada saat malam mungkin dia pasang dan saat pagi dia surut. Pihak BKSDA juga menegaskan bahwa penemuan ini menjadi yang pertama di perairan Kayong Utara dan perairan Kabupaten Ketapang. Hiu paus ini akan menjadi dasar penelitian bagi petugas di lapangan terkait jalur migrasi dan makanan ikan yang berstatus apendik 2 ini. Nah, ini bisa disampaikan bahwa untuk di wilayah Kabupaten Kayong Utara ini merupakan temuan pertama. Nah, sebelumnya sempat ditemukan tapi di daerah bagian utara yaitu daerah Jawa. Dan memang bukan habitatnya di sini, Pak? Kalau untuk habitat kita belum mengetahui secara pasti. Tapi ya kalau kita melihat dari analisa kasar kemungkinan besar ya area yang dimaksud dalam kata arti untuk wilayah Kalimantan sendiri memungkinkan itu untuk feeding trialnya atau feeding area makan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi sepekan. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.